Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang materi perpangkatan. Sebelum kita masuk ke materi perpangkatan, kita akan mempelajari tentang konsep dasar perpangkatan. Kita misalkan ada satu orang terinfeksi virus, dalam 1 jam menularkan ke 1 orang. Maka sekarang yang terinfeksi menjadi 2 orang. Kemudian dalam 1 jam berikutnya, masing-masing orang menularkan ke 1 orang lainnya. Sehingga sekarang yang terinfeksi menjadi 4 orang. Dan seterusnya, setiap 1 jam, mereka yang terinfeksi masing-masing akan menularkan ke 1 orang. Nah, menurut kalian, berapa banyak orang yang akan terinfeksi dalam waktu 12 jam? Dari ilustrasi yang sudah kalian lihat sebelumnya, kita tahu bahwa mula-mula ada 1 orang yang terkena virus. Maka kita asumsikan 0 jam 1 orang, 1 jam berikutnya menginfeksi 1 orang pada saat 1 jam menjadi 2 orang yang terinfeksi. Nah, 1 jam itu menjadi 2 orang. Kemudian masing-masing dari 2 orang menginfeksi 1 orang lagi, maka selama 2 jam tersebut ada 4 orang yang terinfeksi. 2 jam ada 4 orang yang terinfeksi. Setelah itu, 4 orang tersebut masing-masing menginfeksi 1 orang lagi. Maka, selama 3 jam ada orang yang terinfeksi. 3 jam ada orang terinfeksi 8 orang. Selanjutnya, perhatikan pada 4 orang yang terinfeksi. 4 orang tersebut dapat dinyatakan dengan perkalian 2 kali 2 atau dapat dinyatakan sebagai 2 kuadrat. Begitu juga 8 orang dapat dinyatakan menjadi 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Nah, sekarang perhatikan pada 2 orang yang terinfeksi. 2 orang tersebut dapat dinyatakan sebagai 2 atau 2 pangkat 1. Sehingga jika 1 orang maka dapat dinyatakan sebagai 2 pangkat 0. Jika diamati, antara waktu dan pangkat memiliki nilai yang sama satu sama lain. Maka, jika 8 orang masing-masing menginfeksi 1 orang, maka selama 4 jam akan menginfeksi sebanyak 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 dikalikan 2, sama dengan 16 orang. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa selama 12 jam yang terinfeksi sebanyak 2 pangkat 12 sama dengan yaitu diperoleh sebanyak 4090. Nah, yang kalian pelajari sebelumnya merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Dalam matematika, hal tersebut disebut sebagai bilangan berpangkat. Bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N sama dengan kita jabarkan menjadi A kali A kali A sampai ke A sebanyak N, dengan N adalah bilangan bulat positif. Dalam materi bilangan berpangkat, kita ketahui bahwa terdapat beberapa sifat yang dapat kita gunakan. Apakah kalian masih mengingat apa saja sifat-sifat tersebut? Yuk, mari kita mengingat kembali sifat-sifat dalam bilangan berpangkat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dari banyaknya sifat-sifat perpangkatan tersebut, coba selesaikan soal berikut ini. Menurut kalian, soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan sifat yang mana ya? Benar, menggunakan sifat A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Mari kita selesaikan bersama. 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 plus 2 sama dengan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 menghasilkan 729. Untuk soal berikutnya,
menurut kalian soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan sifat yang mana ya? Ya, benar. Menggunakan sifat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Mari kita selesaikan bersama. 5 pangkat 6 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 6 minus 3 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai sifat-sifat dalam bilangan berpangkat. Yuk simak videonya. Menurut kalian, soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan sifat yang mana ya? Ya, benar sekali. Menggunakan sifat A pangkat P per Q kali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat P per Q plus P per Q sama dengan A pangkat P per Q. Yuk, kita selesaikan bersama. Dari soal 3 pangkat 5 per 4 dikalikan dengan 3 pangkat 5 per 4 sama dengan 3 kita pangkatkan dengan 5 per 4 ditambah dengan 5 per 4. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 10 per 4. Untuk soal berikutnya, menurut kalian soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan sifat yang mana ya? Ya, benar. Menggunakan sifat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka menjadi A pangkat M kali N. Mari kita selesaikan bersama. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Nah, untuk sifat berikutnya, soal tersebut menggunakan sifat yang mana ya? Ya, benar. Menggunakan sifat A dikali B dipangkatkan dengan M. Maka A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Mari kita selesaikan bersama. 2 kali 3 dipangkatkan dengan 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 4. Untuk soal berikutnya, menurut kalian, soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan sifat yang mana ya? Iya, benar sekali. Menggunakan sifat A per B dipangkatkan N. Maka A pangkat N per B pangkat N. Mari kita selesaikan bersama. 5 per 3 dipangkatkan dengan 2. Maka 5 kuadrat dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, itu tadi adalah contoh soal dari sifat-sifat dalam bilangan berpangkat. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih karena telah menonton penjelasan materi tentang bilangan berpangkat.